Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Cynthia Bella dengan NIM 22021020404012. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap dengan model 221 yang dimana kelas 2 dan kelas 3. Kelas 2 tentang materi merawat hewan dan tumbuhan, sedangkan untuk kelas 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini anak-anak? Ada Apa ada yang tidak masuk untuk hari ini? masuk. Alhamdulillah. Oke. Bu Guru mau ngasih tahu kenapa kelas 2 sama kelas 3 digabung, karena guru kelas 2 sedang ada kegiatan di luar kota, itu ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, AKBP kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Adik Ori. Sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Di sini untuk kelas 2, ini kelas 3. Jadi kelas 2 itu kita akan mempelajari tentang merawat hewan dan tumbuhan. Untuk kelas 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi untuk tujuan belajar kelas 2 yaitu yang pertama meningkatkan rasa peduli terhadap makhluk hidup dengan menunjukkan sikap merawat dan melindungi hewan serta tumbuhan, serta mengembangkan perilaku bertanggung jawab dalam merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk kelas 3 yaitu memahami ciri-ciri makhluk hidup serta mempelajari mengenai proses pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan serta bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan makhluk hidup. Untuk kelas 2 Ibu beri cerita soal cerita terlebih dahulu untuk dibaca ya. Jangan rame. Untuk yang kelas 3 Ibu sekarang kan kita pelajari tentang tentang apa tadi Ibu kasih tahu kelas 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan hidup. Nah, itu ada ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Ciri-ciri hewan yang pertama cara bergerak, ada berjalan, terbang, dan berenang. Berjalan contohnya seperti Kucing. kelas 2 dibaca. Terbang contohnya Burung. ya, berenang Ikan. Duyung sampai duyung. ya. Terus yang kedua jenis makanan ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora itu pemakan tumbuhan, contohnya seperti kelinci. Karnivora contohnya pemakan daging, contohnya harimau. Dan omnivora yaitu pemakan tumbuhan dan daging, contohnya ayam. Yang ketiga tempat hidup dibagi 3, ada darat, air, dan amfibi. Contohnya hewan di darat apa? Yang apa itu? Hewan di darat contohnya Kucing, sapi. buaya. Kan Apanya? Pintar-pintar. Air contohnya ada. air di air. Ya, benar. Amfibi, amfibi. Contoh hewan amfibi. Pintar semua ya amfibi. Ya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan ada akar, daun, batang, buah, dan biji serta bunga. Akar fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi, daun tempat fotosintesis, batang menyalurkan air dan makanan, buah dan biji sebagai perkembangbiakan, dan bunga sebagai alat reproduksi. Yang selanjutnya kebutuhan tumbuhan ada air, ada cahaya matahari, dan nutrisi dari air dan makanan. Oke. Selanjutnya Ibu kasih tugas untuk kelas 3. Oke. Ya. Untuk kelas 2 udah dibaca? Yang pertama
Apalagi? Ada, Bu. Ya. Nomor 2 ya, Bu? Ya, berarti kan nomor 1. Oh, nomor 1. Maksudnya syaratnya untuk merawat tanaman di sekolah. Ya, selain jawabannya ini. Tidak boleh dibuat tanpa seizin guru, Bu. Ya, selain itu ada lagi yang menjawab? Saya. Ya. Kedua, Nomor 2, ya, 2. Soalnya siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Jawabannya semua warga sekolah. contohnya warga sekolah apa? Guru, murid, kepala sekolah. Ya benar, pertanyaan semua. Terus untuk selanjutnya, selanjutnya itu ada berapa pertanyaan? Nah, Ada 4. ada 4. Nah, coba satu-satu ya. Saya pertama, apakah kamu memiliki hewan peliharaan atau tanaman di rumah dan bagaimana kamu merawatnya? Silakan, siapa yang menjawab? Mas Dua, jangan soalnya ya anak-anak. Silakan. Saya punya tanaman. Cara merawatnya seperti apa? Perawatnya menyiram dengan rutin. Tugas ibunya menyiram dengan teratur. Terus, Terus dikasih pupuk. ya benar. Pertanyaan kedua, mengapa menurutmu hewan dan tumbuhan memerlukan perawatan dari kita? Berdua. Agar tumbuh sehat dan berkembang dengan baik dan agar tetap hidup, Bu. Ketiga, apa yang terjadi jika kita lupa menyiram tanaman atau memberi makan hewan peliharaan? Ya, silakan kalian. Bisa mati dan layu, Bu. Ya, benar. Kalau tanaman, kalau semisal hewan, Sakit dulu baru tinggal. bisa. Apa yang terakhir? Menurutmu bagaimana perasaan hewan atau tumbuhan jika dirawat dengan baik? Rasa lebih sehat dan tumbuh dengan baik, Bu. Karena mereka mendapatkan apa yang mereka butuh untuk Ya. bertahan Hidup. Selanjutnya untuk kelas 3 sudah selesai mengerjakan tugas yang ibu berikan. Sudah. Ya, selesaikan ke depan ya perwakilan. Silakan siapa yang mau maju? Oke. Itu ada 3 kan jadi 3. Ada, Bu. Ada 3. Coba punya dari kita. Oh ya, ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, langsung silakan. Nah, tumbuhan di sini ada pohon mangga, dan bagian-bagian tumbuhannya ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan cara merawatnya itu menyiram secara rutin, menjaga tanaman dari hama, dan manfaat tumbuhan mangga yaitu yang pertama sumber buah mangga yang kaya vitamin C, terus kayu digunakan sebagai perabotan, terus yang kedua ada nama tumbuhan bunga matahari. Bagian-bagian tumbuhannya itu ada akar, batang, daun, bunga. Dan cara merawatnya menghindari kelembapan berlebih dan menyiram tanaman. Dan manfaat tumbuhan yaitu yang pertama matahari dapat dikonsumsi bijinya matahari. Terus sebagai tanaman hias. Terus tumbuhannya selanjutnya ada tadi bagian-bagian tumbuhannya yaitu akar, batang, daun, bunga, biji. Dan cara merawatnya itu memberi pupuk yang tepat. Terus manfaat tumbuhan sumber utama karbohidrat untuk manusia yaitu sebagai nasi. Ya, kita terima kasih ya kita. Silakan. Kita berdua. Nah, cara merawat hewan yang pertama ini hewan kucing. Makanan yang diberikan ini biasanya ikan sama daging. Cara merawatnya memberi makan secara teratur dan menjaga kebersihan. Manfaat memelihara kucing itu untuk membunuh tikus dan juga sebagai teman. Yang kedua hewan ayam. Makanan yang diberikan pakan ayam pakan ayam sama biji-biji
Menyediakan air bersih dan membersihkan kandang. Nah, manfaatnya ini ayat ini sumber Gak boleh ketawa ya. Jadi apa ini manfaat sama yang saya? Sumber apa? Sumber apa? ini Bu. Ayo boleh ketawa. Ayo bersih ya. Sumber telur ya. Sumber telur dan daging. Yang ketiga itu ada ikan. Cara merawatnya itu dikasih pakan ikan. Biasanya Manfaat memelihara ikan apa? menjaga kualitas air. Ayo nanti ibu pasti maju ke depan ya. Menjaga kualitas air dan memberikan pakan. Manfaat memelihara Manfaatnya ikan. menambah keindahan di rumah karena pakai akuarium. Ya, Jadi kita terima kasih ya kita. Ayo anak-anak bersih ya. Iya anak-anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama itu nutrisi, makanan yang cukup dan seimbang. Contoh pada hewan, pemberian pakan bergizi pada sapi. Contoh pada tumbuhan, pemberian pupuk pada padi. Terus faktornya air, menjaga ketersediaan air yang memadai. Contoh pada hewan, minum yang cukup untuk kambing. Contoh pada tumbuhan, penyiraman rutin pada tanaman jagung. Faktor yang ketiga itu cahaya. Cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Tidak berlaku langsung. Contoh pada tumbuhan, intensitas cahaya mempengaruhi tomat. Yang keempat, faktor suhu optimal meningkatkan metabolisme. Contoh pada hewan, suhu kandang ayam yang stabil. Contoh pada tumbuhan, suhu hangat membantu pertumbuhan cepat. Terima kasih ya kita. Sekarang kita belajar ada yang bisa menyimpulkan pelajaran ini pas 24 kita belajar apa? Merawat tanaman dan peliharaan. Ya, kalau tidak dirawat bisa Mati. Ya, benar. Untuk kelas 3 kesimpulannya apa? Tumbuhan. Cara merawat hewan dan Tumbuhan. Faktor-faktornya sudah paham. Apa? Paham. Nah, contohnya seperti apa faktor-faktornya? Ada apa? Nutrisi, air, cahaya, suhu. Ya, pintar. Untuk pelajaran pada hari ini kita yaitu tentang kelas 2 merawat hewan dan tumbuhan, kelas 3 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sudah paham semua ya berarti? Apa ada yang mau ditanyakan? Ya. Itu Bu. Oke, Ya, Bu. Bu. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan pada pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi sebelum itu kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Yang mungkin ya, berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf.